Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Oke, ketemu lagi sama Ibu nih. Hari ini kita belajar matematika lagi ya. Belum mulai pembelajaran, kita doa dulu. Ibu mau yang pimpin doa, ayo deh. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan anak-anak bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan. Hari ini masuk semua ya? Alhamdulillah, oke. Mungkin kita langsung mulai ke pembelajaran ya. Kemarin Ibu udah mention nih apa yang bakal kita pelajarin buat hari ini. Ibu juga udah suruh kalian buat belajar dulu ya sebelum belajar sama Ibu. Jadi ada yang masih ingat gak hari ini kita belajar apa? Ya betul, ukuran pemusatan data. Di ukuran pemusatan data itu kita belajar apa nih? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, modus. Oke, bener. Anak-anak Ibu kayaknya udah pada siap banget ya buat belajar hari ini nih. Udah tahu kita bakal belajar apa, tinggal ke materinya ya. Yang pertama di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, Ii boleh bacain yang pertama? Ya, kedua, Ais. Oke, yang ketiga, Aldo. Oke, benar banget ya. Jadi yang pertama kita itu mereview materi sedikit tentang data dan statistika. Terus kita mulai masuk ke materi intinya yaitu mean, median, dan modus. Dan yang terakhir kita menyelesaikan soal-soalnya. Oke, langsung masuk ke yang pertama. Anak-anak ada yang masih ingat gak sih apa itu data? Ibu mau siapa ya yang jawab ya? Niken deh. Kalau menurut Niken data itu apa? Kumpulan informasi. Kalau misalnya Ibu tanya Savana ukuran sepatunya berapa? 40. Enggak, Ibu nanya doang nanya. Oke. Kalau Aini ukuran sepatunya? 38. Rima ukuran sepatunya berapa? 37. Kalau Rani ukuran sepatunya? Oke, berarti tadi Ibu tanya ukuran sepatu dari anak-anak. Nah, ukuran sepatu ini juga bisa masuk ke contoh data. Jadi tadi bener ya yang dibilang Niken, kalau data itu adalah sekumpulan informasi. Kalau satu lagi nih, statistika. Ada yang tahu nggak sih statistika itu apa? Oke, mungkin Mas udah familiar tapi masih belum tahu pengertiannya ya? Oke, kita langsung next aja nih ya. Tadi udah bener yang dibilang sama Niken, kalau data itu adalah sekumpulan informasi yang didapatkan melalui berbagai metode. Bisa melalui pengamatan, bisa riset, dan sebagainya. Nah, kalau statistika itu ilmunya. Jadi ilmu yang mempelajari gimana sih data itu dikumpulkan, disusun, disajikan, dan dianalisis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah ya? Belum ada ya. Oke, sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan data atau materi inti kita. Nah, kalau dari PPT yang udah Ibu kasih kemarin nih, ada yang masih ingat? Ukuran pemusatan data itu apa ya? Giska? Nilai yang mewakili sekumpulan data. Oke, kita lihat. Wah, ternyata benar nih yang dibilang Giska. Kalau ukuran pemusatan data itu adalah suatu nilai yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Nah, tadi ada 3 ya ukuran pemusatan data tuh. Ada mean, median, dan modus. Kalau Ibu punya data, ini data nilai ulangan anak-anak kelas 8. Datanya itu ada 60, ada 90, 90, 85, 60, 70, 70, 95, dan 90. Kalau kita mau cari nih, nilai mana sih yang bisa jadi perwakilan setiap datanya? Kira-kira kita harus ngapain datanya ya? Disusun. Oke, betul, habis disusun, kita bisa rata-ratain. Ya. Nah, kalau buat ngerata-ratain data, kira-kira nih, kita pengen nilainya itu sama semua, biar anak-anak semua nilai sama. Kira-kira buat dirata-ratain itu, diapain dulu pertama? Dijumlahin. Oke. Untuk menentukan rata-rata ya. Yang pertama kita harus menjumlahkan datanya ya. Oke, yang pertama datanya ada berapa tuh? Boleh bantu Ibu sebutin? 60, terus? 60, tambah 70, tambah 70, 85, 90, 95. Nah, kalau kita udah tulis, berarti kita apain lagi? Hitung. Iya. Berarti hasilnya berapa nih? 710 ya? 710. Nah, kan jumlah seluruh datanya itu 710. Tapi karena kita mau rata-ratain, berarti kita harus bagi sama apa? Banyaknya data. Ya, kita bagi sama banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Ada 9 ya. Jadi dibagi sama 9. Nah, hasilnya 78,89 ya. Nah, nilai ini itu merupakan rata-rata atau mean. Jadi, rata-rata itu bisa kita cari dengan menghitung jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, kalau misalnya Ibu tambahin datanya satu lagi nih, tambah 100. Kira-kira nanti rata-ratanya bakalan berubah nggak ya? Berubah. Kenapa rata-ratanya itu berubah? Banyak datanya. Ya, karena kan pasti walaupun datanya cuma bertambah 1 atau berkurang 1 atau datanya berubah, tapi kan datanya kan berbeda ya. Makanya hasilnya juga pasti bakal berbeda. Makanya rata-ratanya juga pasti beda.
Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tentang rata-rata, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan, jadi ibu yang akan bertanya. Oke, ibu mau minta Aini deh. Aini kayak ngantuk tuh. Ibu mau minta Aini buat menyimpulkan apa itu mean dari yang udah ibu jelaskan ya. Itu dia kata-kata dari seluruh data terus dibagi sama banyaknya data. Oke, bener Aini, pintar banget nih. Jadi mean itu adalah nilai rata-rata yang dihitungnya dengan cara menjumlahkan seluruh datanya, terus kita bagi dengan nilai seluruh datanya. Oke, selanjutnya kita punya data yang tadi lagi. Nah, kalau kita mau mencari lagi nih nilai yang mewakili datanya, tapi kita nggak mau cari rata-ratanya dulu. Nah, ibu mau tanya ke Ayu. Ayu kalau disuruh pilih salah satu nilai dari nilai yang di sini, Ayu pilih berapa? 85. Kalau Savana kalau disuruh pilih, bakal pilih nilai berapa nih? Yang paling tinggi. 90 ya? 95. Nah, Savana pilih 95, Ayu pilih 85, tapi masih ada nilai yang 60. Jadi kalau misalnya Savana pilih 95 kan ketinggian ya, itu tuh nggak adil buat sama yang bawahnya. Jadi kalau kita mau milih, mau asal pilih, kita nggak bisa asal. Kita harus pilih nilai yang adanya di mana? Di tengah, iya. Kenapa kita pilih nilai yang di tengah? Supaya dia itu adil buat ke atas dan buat ke bawah nilainya. Jadi adil ya. Oke. Sebelum kita mencari nilai tengahnya, kita harus apain dulu di datanya? Disusun. Oke, karena tadi kita tadi kan yang ini udah itu ya, udah urut ya. Kita tulis lagi boleh deh. Datanya itu 60, terus berapa itu? 70, 85, 90, 91, 95. Jumlah datanya ada 9. Berarti kita ambil nilai yang tengah ya, yang berada di paling tengahnya. Nah, kalau dari sini, nilai tengahnya tuh yang mana? 85. Wah, ternyata benar tadi ya yang dipilih Ayu. Ya, berarti 85 itu adalah nilai tengahnya. Nah, kan ini datanya ganjil. Berarti kita tinggal ambil nilai yang di tengah. Nah, ibu mau tanya, kalau misalnya ibu tambahin lagi datanya nih 101. Tambah satu data itu 100. Kan jadi nilai di tengahnya itu ada berapa? Ada 2 ya. Anak-anak ada yang punya ide nggak sih gimana caranya biar kita bisa nentuin nilai tengahnya tuh? Dijumlah terus dibagi 2. Karena kita rata-ratain ini ada di tengahnya ya. Ya, kita rata-ratain 2 yang di tengah ini, yaitu 85 ditambah 90. Berarti hasilnya 87,5. Nah, kenapa kita kalau misalnya datanya ganjil kita bisa langsung ambil di tengah? Karena kan jadi urutan ke sebelahnya ini ada 4 dan ke sebelahnya juga 4. Berarti sama-sama di tengah ya. Kalau datanya ada genap, berarti kan ini kan kalau ke sini 4 dan ke sana juga 4, di tengahnya itu ada 2. Berarti kita rata-ratain dulu nih yang tengahnya, biar jadi satu nilai. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum ada, ibu lagi yang tanya. Nah, Aldo bisa tolong ibu simpulkan nggak apa itu median? Nilai yang ada di tengah data. Oke, kita lihat lagi. Bener ya kata Aldo. Nah, median itu nilai yang ada di tengah data. Dengan caranya itu kita mengurutkan dulu data-data tersebut, terus kita ambil yang ada di tengah. Kalau datanya ganjil tadi, ambilnya yang mana? Yang tengah, 1 doang. Kalau genap ambilnya gimana? 2. Ya betul, 5. Dua-duanya dijumlahin terus dibagi 2. Oke, pinter ya anak-anak ya. Nah, ini ada lagi nih. Ada satu lagi. Kita tetap mau cari nilai yang merepresentasikan data, tapi kita nggak mau ngitung rata-rata, sama kita juga nggak mau cari dari nilai tengahnya. Kira-kira kita bisa pakai apa lagi? Oke, masuk ya. Pertama kita hitung ini dulu nih. Ibu mau tanya, di sini ada nilai 60, ada 70, ada 85, ada 90, dan yang terakhir itu 95 ya? Nilainya itu ada 5. Nah, kalau 60, di sini 60-nya itu ada berapa? 2. Ada 2 ya? Ada 2 60, berarti 60-nya itu ada 2. Kalau 70-nya ada berapa? 2. 85-nya ada 1. 90-nya ada 3. Dan 95-nya ada 1. Oke, lemes banget ya, udah siang ya. Oke, nanti kalian perhatiin dulu, nanti ibu punya sesuatu. Oke. Kalau dari data ini, dari jumlahnya data yang ini, kira-kira tuh yang paling banyak yang mana ya? 90 ya, soalnya 90 ada 3. Nah, ya, 90 itu kan paling banyak. Kalau nilai yang paling banyak, biasanya kita sebut dengan modus. Nah, ya, modus nih. Berarti modus itu nilai yang paling sering muncul. Kalau di datanya itu berarti yang frekuensinya paling banyak. Tapi, kalau misalnya
Ibu tulis di sini 90-nya itu cuman ada 2. Berarti ini modusnya yang mana ya? Ya, berarti modusnya kan yang ada 2 ya, yang nilainya 2, ada 90, 70, 60. Jadi anak-anak gak usah bingung kalau misalnya, Ibu kok yang nilainya paling banyak tuh ada banyak Bu, ada 3, nggak cuma 1 angka doang. Kalian gak usah kayak, jadi saya harus pilih yang mana Bu, gitu ya. Kalian bisa tulis semuanya karena semuanya itu merupakan modus. Tapi lain halnya kalau di sini cuma 1, 1 dan 1. Berarti ini ada modusnya nggak? Ayo perhatiin ya. Di sini ada modusnya nggak berarti? Nggak ada. Kayak bener ya, di sini nggak ada modusnya karena datanya nggak ada yang berulang. Datanya kan 1 semua ya, nggak ada berulang, jadi datanya itu tidak mempunyai modus. Tadi ini yang udah kita bahas. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya, jadi Ibu sekarang mau tanya Savana nih, lagi ngobrol sama Ais, Ibu lihat-lihat. Menurut Savana, modus itu apa sih? Yang tadi udah Ibu sampaikan juga ya? Jadi modus itu yang paling sering muncul. Yang paling sering muncul? Ada banyak. Ada banyak. Oke, bener ya. Berarti yang dibilang Savana, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau modusnya itu, misalnya yang sering muncul ada 3, berarti modusnya tiga-tiganya. Betul. Kalau tidak ada data yang berulang atau semua nilai jumlahnya 1, berarti modusnya tidak ada. Oke, bener. Nah, tadi karena Savana udah jawab, Ibu punya hadiah buat Savana. Tadi Niken juga ya? Aldo juga ya? Iya, sama-sama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak ya? Udah, belum ada yang mau ditanyakan ya? Kalau gitu, untuk menambah pemahaman, Ibu mau kalian buat ngerjain soal. Nih, Ibu udah buat soalnya. Nah, ini kertasnya doang yang tebel tuh, 1 lembarnya tebel kertas. Oke, Ibu mau bikin kelompok jadi 3 kelompok deh. Ais, Savana, sama Ayu. Terus Aini, Giska, sama Niken. Rima sini deh, Rima sini. Rima, Aldo, Ii, sama Rani. Oke, Ibu ada soal nih. Soalnya ada 3 sih. Soalnya ada 3 ya. 3 ini gampang-gampang kok. Tadi kalau kalian perhatiin pasti sambil merem juga selesai ya. Oke, Ibu kasih 1 dulu nih, 1. Oke, anak-anak boleh coba ngerjain ya. Ibu kasih waktu 5 menit deh. Oke, boleh perhatiin Ibu dulu ya. Untuk soal pertama. Soal pertama itu ada mengenal ukuran pemusatan data dari pernyataan yang di bawah ini. Ini ada nama siswa dan tinggi badannya. Ya. Terus pertama itu kita lengkapi tabelnya. Terus hitung ya, hitung nean, median, dan modusnya. Terus kalau yang kedua itu kita ada dari gambar ya. Nah, dari gambar kalian bisa langsung jawab pertanyaan yang di bawahnya ya. Bisa langsung jawab pertanyaan yang di bawah. Dan yang terakhir ini ada data nilai. Ini bisa juga cari ya, mean, median, dan modusnya. Oke, boleh dikerjakan dari sekarang. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau mau ditanyakan langsung tulis tangan aja ya. Ya, boleh tambah 5. Oke, mas, kalian udah berapa? Oke, jadi dulu. Kamu juga lagi nih. Iya, benar itu. Oke. Ya, sini, benar sini. Oke, benar. Di nomor berapa? Ya, betul, anak pintar. Oh ya, ini nomor 2 kan data ada yang terbesar. Kayak perhatiin lagi ya ininya. Ketentuannya. Oke, benar, bagus. Masih ada Mbak? Ayo. Iya. Tadi semuanya modus. Sekarang kan semuanya modus. Sekarang masih berulang. Kecuali iya. Oke. Iya. Apa? Boleh? Boleh. Coba dulu. Kamu nomor berapa? Iya, benar. Iya, ada lagi dibagi. Udah pernah jadi nomor lagi. Oke, benar. Mungkin waktunya sudah habis ya. Ayo anak-anak, perhatiin Ibu dulu. Ayo perhatiin Ibu. Ibu, sekarang Ibu mau pilih salah satu murid yang bakalan maju, tapi Ibu pilih pakai zoom out kamera ya. Kalian pertama lihat ke bawah dulu. Nanti kalau Ibu udah suruh lihat ke atas, kalian semua lihat ke atas. Oke, ayo. Ayo semua nunduk dulu. Ayo semua nunduk dulu. Coba ayo semua nunduk dulu ya. Sekarang lihat 1, 2, 3.
Oke nih, Ibu lihat nih. Sekarang kalian lihat ya. Ini siapa nih ya kira-kira ya? Takut. Kok nggak ada orangnya? Ada, sabar ya. Gak apa-apa. Ibu mau Itu kan aku di depan nih. enggak, sama aja kok. Oke. Tadi yang ke Zoom berarti yang maju ya. Itu Ais tadi. Ais boleh maju dulu sebentar. Tapi saya yang ketiga belum kok. Enggak, kita jawab satu dulu aja. Maju dulu. Boleh tulisin di ini papan tulis. Kalau segini mau tulis. Kayaknya Ibu pengen lagi deh, pengen pilih lagi yang maju siapa ya? Satu lagi deh, maju nomor 2. Kelihatan kok. Ayo semua siap-siap lagi nih, Ibu mau yang kedua. Ayo bisa giliran, nanti bisa kelihatan. Ayo bisa giliran. Bisa temannya di tengah dong. Kelihatan sih tapi ya. Sekarang duduk dulu semuanya ya. Sabar bentar. Oke, ayo. 1, 2, 3. Kita lihat ya. Masa dari awal udah nge-zoom? Ya udah. Oke, Savana. Oke, boleh maju langsung. Sini ya. Udah, Bu. Udah. Oke, mungkin Savana boleh nulis dulu. Ais boleh sambil jelasin ya. Jadi di datanya itu kan tadi ada 180, 178, 175, 168, 175. Ya. Berarti total tinggi badan itu 866. Betul. Nah, kalau di sini badannya ada 5, jadi badan siswa itu ada 5. Nah, ini urutan seperti ini. Ya. Lalu Ayo anak-anak dengerin dulu ya. ya, men itu kan jumlah itu dibagi banyak data. Berarti Ya. jumlahnya kan tadi 866. Banyak datanya ada 5, berarti dibagi 5. Hasilnya 173,2. Jadi rata-rata tinggi badan siswanya itu 173,2 cm. Ya, betul. Habis itu median. Nah, median itu kan nilai tengah karena Ini jangan main HP dulu. banyak datanya ada 5, jadi nilai tengahnya itu datanya ketiga. Ya. Jadinya 175 cm. Untuk manusia tidak ada karena tidak ada yang berulang gitu. Oke, untuk yang pertama, total tinggi badannya 866. Gimana anak-anak sama semua? Sama. Sama. Ya sama ya. Terus banyaknya siswa itu ada 5. Yang lain juga sama? Sama berarti kalau diurutin tuh gampang ya, tinggal 180, 178, 175, 165 dan 168, 165. Nah, kalau meannya sama nggak? 173,2. Gimana? Sama. Sama. Mediannya 175 sama? Sama. Oke, bagus. Bener ya. Kalau modusnya ada apa enggak nih? Nggak ada. Nggak ada modusnya karena datanya satu semua nggak berulang. Oke. Bener. Ais boleh duduk. Tepuk tangan dulu buat Ais. Nih Ais, Ibu punya hadiah. Asik dah Bu. Kamu nggak jadi ya? Caranya gimana, Pak? Bener gak ya? Oke, boleh jelasin dulu. Jadi di sini kan ada gambar-gambarnya. Nah, yang ditanya itu pertama berapa jumlah seluruh data. Nah, itu dijumlah dari ini ada 6, jus ada 4, kue ada 5, es krim ada 10, burger ada 6. Pas dijumlah hasilnya itu 31 data. Ya, terus? Terus yang B itu makanan yang paling banyak disukai oleh siswa kelas Bapak A. Tadi es krim ada 10, jadi dia yang paling banyak. Banyak. Oke, next. Terus berapakah rata-rata jumlah beli masing-masing makanan? Nah, ini tadi ditambah kan hasilnya 31 dibagi sama jenis makanannya itu ada 5 dibagi 5 sama dengan 0,2. 1,2. Oke, anak-anak yang lain boleh perhatiin ke sini lagi. Untuk yang A, jawabannya bener gak nih Savana 31? Bener. Oke, bener, pintar. Kalau yang kedua, yang B, yang paling banyak disukain itu apa? Es krim. Oke, es krim ya, betul. Dan kalau rata-ratanya berarti 6,2 sama semua ya? Ya, oke. Tepuk tangan dulu buat Savana, pintar nih. Berani maju. Oke, ini buat Savana lagi deh. Dan makanya maju ya Savana. Itu kan pasti itu. Nanti Ibu kasih deh, akhir Ibu kasih. Oke, karena kita udah ngerjain soal nih. Anak-anak kayaknya udah ngerti banget ya apa yang Ibu sampaikan. Soalnya jawab soalnya tuh udah pinter banget ya, udah pinter, udah bener. Nah, jadi Ibu mau sedikit merangkum ya. Kita tadi belajar tentang ukuran pemusatan data. Ada 3, itu ada mean, median, modus. Kalau mean itu berarti tadi rata-rata ya, cara hitungnya dengan menjumlahkan datanya terus dibagi sama banyaknya data. Oke, pintar. Terus yang kedua itu median. Median apa? Ya, median itu nilai tengah. Dengan caranya kita apain dulu datanya? Diurutkan atau disusun, betul. Terus kita ambil yang di tengah. Kalau datanya ganjil, kita ambil satu aja yang paling di tengah. Kalau genap, tadi kita ambil 2 yang di tengah, terus dibagi 2. Oke, benar. Dan yang terakhir itu adalah modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul atau paling banyak. Oke, karena kalian tuh udah kayak bagus banget ya, keren banget, pintar gitu. Ibu punya hadiah juga nih buat rame-rame. Ayo, pilih dulu nih, mau hadiah yang mana? Yang emas. Yang pink atau yang emas? Emas. Yang tengah ya. Boleh deh. Kayak kita lihat nih isinya apa nih ya? Jeng 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 jeng. Oh, PR. Oke, soal ini Ibu berikan untuk PR ya, untuk di rumah. Jangan lupa dikerjakan, nanti minggu depan dikumpulkan ya kalau pelajaran Ibu lagi. Oke, mungkin sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.